Baik, selamat datang kembali ke channel ini, di mana pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa soal TU numerik berupa 5 soal, berupa soal pola bilangan, dan 5 soal lagi berupa soal hitungan, soal cerita ya. Jadi tentunya harapan kita setelah kamu menonton video ini ya, bisa menambah peluang dalam bersaing di seleksi CPNS tahun ini dan semoga bisa lulus ya. Kita mulai dari soal pertama. Di sini soal nomor 21. Diberikan sebuah pola bilangan 706, 705, 702, 697, 690. Kalau kita perhatikan polanya ini ada pola konsisten berkurang ya. Jadi selalu dari angka yang paling besar ke yang paling kecil selalu berkurang. Kita akan memeriksa apakah polanya ini pola konstan atau tidak. Jadi pertama dari 706 ke 705 ini berkurang 1, 705 ke 702 berkurang 3, 702 ke 697 berkurang 5, 697 ke 690 berarti berkurang 7. Kalau kita perhatikan pengurangannya ada pengurangan bilang ganjil ya. Jadi 1, 3, 5, 7. Berarti yang berikutnya bisa kita pastikan berkurang 9. Jadi tinggal kita kurangkan 690 dikurang 9 berarti jawabannya adalah 681. Jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut. Diberikan pola bilangan 4, 2, 2, 5, 6, 4, 4, 7, 8, 6, 6, 9, 10. Dan ditanyakan satu bilangan selanjutnya. Kalau kita jeli memperhatikannya ada suatu pola yang langsung nampak ya, yaitu pertama angka 4, 6, 8, 10. Kita perhatikan dilangkahi 3 buah bilangan. Ini juga langkah 3 bilangan, ini juga langkah 3 bilangan. Berarti polanya adalah 4, 6, 8, 10. Karena ditanyakan adalah satu angka setelah angka 10. Berarti kita perhatikan pola yang ini. 2, 4, 6, dan angka berikutnya. Kalau kita perhatikan 2 tambah 2 jadi 4, 4 tambah 2 jadi 6, 6 tambah 2 berarti jawabannya adalah 8. Kita cukup jawab option D. Kita nggak perlu lagi mengecek pola yang di sampingnya. Kecuali kalau tadi ditanyakan beberapa angka sesudahnya ya. Jadi dalam hal ini triknya cukup mudah ya, kita perhatikan angka yang menjadi patokan kita dan mencari pola selanjutnya. Jadi kita tidak usah mempedulikan angka 25, 47, dan 69 ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut. Diberikan pola bilangan 6, 9, 7, 12, 9, 15, 13, dan 18. Yang adalah satu angka berikutnya. Jadi kalau kita cermati pola bilangannya adalah yang nampak ini ya, 9, 12, 15, 18 itu bilangan-bilangan yang ditambah 3. Jadi 9 ditambah 3 jadi 12, 12 tambah 3 jadi 15, 15 tambah 3 menjadi 18. Yang ditanyakan adalah angka yang ini, berarti polanya yang ini. Pola 6, 7, 9, 13, dan selanjutnya. 6 ke 7 ditambah 1, 7 ke 9 ditambah 2, 9 ke 13 ditambah 4, 1, 2, 4, berarti kali-kali 2 ya. Berarti berikutnya ini ditambah 8. Jadi kelipatan 2. 2 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 2, 2 pangkat 3 ya, bukan kali ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Jadi ditambah 8. 13 ditambah 8 berarti jawabannya adalah 21, option D. Kita lanjut. Diberikan pola bilangan 81, 6, 9, 27, 12, 15, 9, 18. Ini polanya acak, ada turun, ada naik lagi, berarti polanya lebih dari 1. Kalau kita perhatikan yang angka besarnya itu 81, 27. Kita perhatikan coba yang ini, 81 dan 27. Lewat 2 angka berarti ke angka 9. Berarti ini bagi 3 ya. 81 dibagi 3 jadi 27. 27 dibagi 3 jadi 9, dan selanjutnya. Kemudian angka 18 berarti kita perhatikan yang angka 6, 12, 18. Kemudian yang mau angka selanjutnya berarti kita perhatikan polanya angka yang 9, 15, dan selanjutnya. Jadi kalau kita perhatikan polanya adalah 9 ke 15 berarti ditambah 6, berarti 15 ditambah 6 jadinya 21. Kemudian satu bilangan lagi, ternyata ada 2 bilangan. Berarti kalau kita perhatikan yang saya panah peta segitiga, berarti peta panah segitiga berarti panah lagi. Berarti yang angka 9 ini tadi ini dibagi 3, maka 9 dibagi 3 adalah
3. Jadi jawabannya adalah 21 dan 3. Jawabannya adalah option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diberikan sebuah pola bilangan 25, 23, 21, 23, 21, 19, 21, 19, 17, 19, dan 2 buah angka lagi. Ini kita gunakan bantuan di kunci jawaban di soal ya, 17. Berarti ini pasti 17. Satu angka lagi yang ditanyakan. Kalau kita perhatikan yang jelas kan kalau pola bilangan nggak mungkin 17 ke 17 ya. Kita coba 17 ke 19. Kita ambil polanya seperti ini. 2 bilangan, kemudian 2 bilangan, kemudian 2 bilangan. Ternyata polanya sesuai, 23 dikurang 2 jadi 21. 21 dikurang 2 jadinya 19, 19 dikurang 2 jadinya 17. Kemudian satu angka lagi yang di sini berarti kita ambil polanya yang 17, 19, 21. Ini juga polanya dikurang 2 ya. Jadi 21 dikurang 2 jadi 19, dikurang 2 lagi jadi 17, dikurang 2 lagi berarti menjadi 15. Maka jawabannya adalah 17 dan 15, option D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini tentang kuantitatif perbandingan antara X dan Y. Jadi tipe soalnya juga termasuk dalam kisi-kisi ya, sesuai dengan keputusan kemarin yang di live streaming Kemenpan RB. Jadi disebutkan bahwa jika X 60 derajat dan jika sudut-sudut suatu segitiga adalah 2Y, 4Y, dan 4Y, maka tentukan hubungan antara X dan Y. Kuncinya adalah bahwa dalam suatu segitiga, apabila ketiga sudutnya dijumlahkan, kita anggap A, B, C, itu jumlahnya adalah sama dengan 180 derajat. Berarti 2Y ditambah 4Y ditambah 4Y itu sama dengan 180. Totalnya 10Y sama dengan 180, berarti Y-nya 18. X-nya 60, Y-nya 18, berarti X-nya lebih besar, maka kita pilih jawabannya adalah option A. Kita lanjut. Diketahui panjang sisi sebuah segitiga sama sisi adalah 3 cm, dan di dalamnya dibuat segitiga sama sisi yang panjangnya 1 cm. Berapakah jumlah maksimum segitiga yang dibentuk? Untuk soal ini kita akan ajarkan dua cara. Yang pertama dengan cara gambar dan cara kedua adalah cara hitungan. Jadi terserah nanti mana yang paling masuk ya, paling mudah kamu ingat. Jadi yang pertama adalah kita gambarkan sebuah segitiga sama sisi yang panjang sisinya 3. Kemudian kita bagi menjadi suatu segitiga lebih kecil yang panjang sisinya 1. Jadi kita bagi 3 bagian. Di sini juga kita bagi 3 bagian. Semua sisinya kita bagi 3. Jadi dari yang tadinya sisinya ini sepanjang 3 cm, ini sekarang menjadi 1 cm, 1 dan 1. Jadi seperti itu. Lalu kita tinggal hubungkan ya dengan garis sejajar seperti ini. Kemudian kita hubungkan seperti ini. Maka langsung nampak bahwa berapa jumlah segitiga kecil yang bisa dibentuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada jumlahnya sebanyak 9 ya. Jadi jawabannya adalah option C. Kemudian kalau kita mau menghitung dengan cara hitungan pakai rumus ya. Caranya adalah tinggal kita bandingkan angka 3 dengan angka 1 ini. Kita buat jadi 3 per 1. Kemudian karena luas itu adalah kuadrat dari sisi, ini kita pangkat 2. Berarti jawabannya jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sama halnya kalau misalkan sebuah segitiga sama sisi ya. Kita anggap kita ganti soalnya ini menjadi 8 cm. Kemudian di dalamnya akan dibuat segitiga panjang sisinya 2 cm. Maka nanti jumlah segitiganya adalah 8 dibagi 2, kita pangkat 2. Berarti 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nanti akan terbentuk 16 buah segitiga. Caranya seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal berikut. Sebuah akuarium panjangnya 4 kaki, lebar 3 kaki, dan dalamnya 2 kaki. Kita gambarkan terlebih dahulu, berarti berbentuk balok. Ada panjang, ada lebarnya. Jadi panjangnya 4, lebarnya 3 dengan kedalaman atau tingginya 2 kaki. Jika air di dalam akuarium mencapai 4 inci di atas akuarium, berarti airnya sampai ke sini. Berarti tingginya yang diisi air itu bukan 2 kaki, tetapi 2 kaki dikurang 4 inci. Dan karena 1 kaki 12 inci, berarti 4 inci ini sama dengan 4 dibagi 12, itu sama dengan 1/3 kaki. Jadi tadi totalnya semua 2 kaki dikurang 1/3 kaki. Berarti jawabannya adalah 5/3 kaki air bagian yang diisi dengan air. Maka
volume si air yang diisikan ke dalam akuarium, kita gunakan volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 4, lebarnya tinggi, dan ingat tadi isi airnya bukan lagi 2 kaki tapi 5/3. Jadi kita tuliskan 5/3, 3-nya habis. 4 dikali 5, jawabannya adalah 20 kaki kubik. Jadi jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut. Sebuah kotak berukuran 9 meter, 300 cm, dan 12 meter. Ini bisa kita ganti menjadi 3 meter ya, sama. Jadi kita gambarkan sebuah balok berukuran tersebut dengan panjang 9, lebar 3, dan tinggi 12 akan dipotong menjadi kubus dengan ukuran terbesar yang dapat dibuat. Banyaknya kubus yang dapat dibuat ada berapa buah. Jadi untuk mencari besar kubus terbesar, kita perhatikan angka 9, 3, dan 12 itu faktor terbesarnya adalah angka 3. Jadi masing-masing sisi kita bagi dengan 3. Jadi 9 dibagi 3 dapatnya 3, 3 bagi 3 dapatnya 1, 12 bagi 3 dapatnya 4. Maka nanti di sepanjang lebar ini akan terdapat 3 buah kubus. Kemudian di samping ini hanya 1 buah dan ditumpuk ke atas sebanyak 4 buah. Nanti jumlah kubusnya sama dengan 3 dikali 1 dikali 4. Totalnya menjadi 12 buah kubus. Jadi jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut. Sebuah bujur sangkar persegi ya, luasnya 81, memiliki sisi Y. Kita mulai dari data si B ini memiliki luas sama dengan 81 dan sisinya Y. Berarti sisinya itu adalah akar dari 81, berarti nilai si Y adalah 9. Data kedua adalah, sedangkan A adalah persegi panjang dengan sisi 18 dan yang lainnya X. Luas A sama dengan 2 kali luas B. Luas A itu adalah panjang kali lebar, berarti 18 dikali X, sama dengan 2 kali luas B. Tadi B itu luasnya 81. Mungkin supaya gampang, triknya ini kita 18-nya kita ubah jadi 2 kali 9. Jadi 2-nya habis, bagi 9 dapatnya 9. Maka X-nya adalah 9. Kita perhatikan X-nya 9. Y-nya 9, maka hubungan antara X dan Y adalah X sama besar dengan si Y. Maka jawabannya adalah option C. Jadi demikian beberapa soal TU numerik yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa menambah peluang kalian dalam lolos ya dalam seleksi CPNS tahun ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.